Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 8 tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Mari kita baca basmalah sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 8 ini, diharapkan siswa dapat 1. Menyajikan 3 dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar dengan benar, yaitu Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8 dan 11 dan Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 serta hadis terkait. 2. Membedakan pengertian antara qada, qadar dan takdir dengan benar. 3. Mencontohkan qada, qadar dan takdir dengan tepat. 4. Membedakan antara takdir mu'alaq dan takdir mubram dengan tepat. 5. Mengklasifikasikan contoh-contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram dengan benar. 6. Menyimpulkan pengertian iman kepada qada dan qadar atau takdir. 7. Menyimpulkan manfaat beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Mari kita bahas materi bab 8. Yang pertama, pengertian qada dan qadar. Pengertian menurut bahasa, qada artinya hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Qadar artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Perhatikan Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 8 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Sedangkan pengertian qada dan qadar menurut istilah adalah qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali atau masih di Lauh Mahfuz. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Qadar artinya perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Lebih jelasnya sebagai berikut. Qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala
sejak zaman azali sebelum terjadi. Contoh, seorang ibu yang sedang mengandung belum diketahui bagaimana janin yang ada di dalam kandungannya, yaitu tentang 4 perkara. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, bahagia atau sengsara. Yang ketiga, rezeki. Dan yang keempat, ajal atau kematian. Seperti dijelaskan di dalam hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu an annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi zakarun au unsa syakiyun au sa'idun fama rizqu famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali setelah terjadi. Contoh, bayi yang lahir ke dunia tentu sudah diketahui jenis kelaminnya. Kematian seseorang, terjadinya kebakaran, terjadinya gempa bumi tanah longsor, terjadinya bencana banjir, juga daun yang jatuh dari pohonnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah qada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang kedua, takdir. Qada dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Takdir adalah segala peristiwa yang terjadi terhadap alam semesta maupun terhadap diri kita. Peristiwa baik maupun peristiwa buruk semuanya atas
kehendaknya. Perhatikan contoh berikut ini. 1. Matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Itu sudah takdir. Yang kedua, bayi lahir dengan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, bayi lahir dengan sempurna atau tidak sempurna. Yang keempat, hidup miskin, kaya, bahagia, atau sengsara. Yang kelima, jodohnya dengan siapa. Yang keenam, rasa cabai, rasa gula, rasa asam, dan rasa garam. Itu semua takdir. Takdir ada dua macam. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang yang kaya raya mengidap penyakit yang tak kunjung sembuh. Kendati sudah berusaha berobat sampai ke luar negeri, juga berusaha dengan berbagai cara telah dilakukan untuk kesembuhannya. Namun pada akhirnya meninggal juga. Seorang anak dilahirkan dari keluarga tak berada, namun dengan gigih dia belajar, bekerja, dan berdoa. Nasibnya berubah menjadi orang kaya. Satu, takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Atau dengan kata lain, takdir yang tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh, bayi lahir dengan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak mungkin bisa ditolak atau dikembalikan lagi sesuai dengan keinginan orang tuanya. Contoh lain, ketika ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Dua, takdir mu'alaq. Mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Jadi, takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Atau dengan kata lain, takdir yang bisa dirubah
dengan usaha manusia. Contoh, kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Kesehatan. Seorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung dan hemat. Seperti di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Setelah menyimak beberapa penjelasan di atas, mari kita buat testimoni. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar atau takdir berarti meyakini bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang beriman kepada qada dan qadar atau takdir? Inilah ciri-cirinya. Orang tersebut giat beribadah dan berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tawakal, giat berusaha atau berikhtiar, tidak mudah berputus asa, menerima dengan ikhlas apa adanya, sabar, tidak banyak mengeluh. Bagian ketiga dari bab 8 adalah manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Menenangkan jiwa. 2. Senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. 3. Menumbuhkan sifat optimis. 4. Menjauhkan diri dari sifat sombong atau takabur. Mari kita renungkan kalimat berikut ini. Beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati.